Bab 3585. Cara untuk kabur. Pergi ke sana. Erikin menunjuk ke sebuah bangunan di depan secara diagonal. Sebelumnya, biarkan Tracer Taois pergi ke gerbang kota di sepanjang sisi kanan, untuk berjaga-jaga. Ada tempat tinggal kultivator di Istana Bayangan. Apakah kamu ingin menggunakan medan yang rumit? Tapi bangunan ini ditutupi oleh perisai. Tracer Taois mengerutkan kening. Jangan lupa, kita tidak bisa memasuki tempat lain, tetapi kita berada di kota bayangan dan kita masih memiliki sebuah halaman, kata Erikin. Meski diundang oleh Clarence dan kemudian masuk ke Istana Bayangan, halaman kecil yang mereka sewa sebelumnya masih ada. Lalu apa? Halamannya tidak akan bertahan lama, kan? Jika kalian bisa bertahan, aku bisa membawa kalian pergi. Benarkah? Tapi hanya jika kalian berdua bisa menahannya. Kalau tidak bisa menahannya, semuanya akan mati, tentu saja harus mencoba yang terbaik. Tracer Taois menepuk perahu roh dan kapal harta karun zaman kuno melaju lagi dan berlari liar ke arah yang ditunjukkan oleh Erikin. Hati-hati di samping. Melihat itu dekat dengan gedung, kekosongan miring itu bergoyang lagi. Frandiku yang sebelumnya tertinggal, muncul di depan mereka bertiga. Clarence, lihat yang ada di tanganku, siapa itu? Frandiku meraih tubuh berlumuran darah dengan satu tangan dan berteriak keras. Paman Zhang. Melihat cahaya samar, raut wajah Clarence tiba-tiba berubah. Orang tua yang dipukuli dan dilumuri bekas luka ini jelas adalah Paman Zhang yang menutupi kepergian mereka. Mereka hanya tidak menyangka bahwa Paman Zhang ditangkap begitu cepat dan dibawa ke hadapan mereka. Clarence, jika kamu tidak ingin dia mati, serahkan batu formasi bayangan. Pemimpin aliansi mengatakan bahwa selama kita mendapatkan benda ini, kita bisa membebaskan kalian. Frandiku tersenyum muram. Jangan terburu-buru dan katakan apa yang kamu katakan sebelumnya, biarkan Nona yang kamu rawat ini menyelamatkanmu, atau kamu akan mati. Setelah Frandiku selesai berbicara, dia mengguncang Paman Zhang. Cepat katakan. Hati Clarence bergetar, jika Roniji hanya melihatnya tumbuh dewasa, maka Paman Zhang merawat dirinya sendiri sampai dia tumbuh dewasa, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah kerabatnya sendiri. Nona Clarence. Paman Zhang mengangkat kepalanya kesakitan, lumpur dan darah di rambutnya yang acak-acakan. Wajahnya pucat dan ekspresinya menyakitkan, tetapi matanya dipenuhi dengan tekad dan kelegaan. Dia berteriak dengan sekuat tenaga. Nona, larilah, pelayan tuamu ini lebih baik mati daripada melibatkanmu. Di hari-hari mendatang, aku tidak bisa lagi menjagamu, kamu jaga dirimu sendiri. Bang. Segera setelah itu, tubuh Paman Zhang bergetar dan banyak cahaya Reiki memenuhi tubuhnya. Dengan raungan, Frandiku langsung terlempar ke belakang dan berbalik beberapa kali. Sialan, aku telah menyegel meridianmu dan kamu masih memiliki cara lain yang tersembunyi. Karena sangat kewalahan untuk menstabilkan tubuhnya, Frandiku menggertakkan giginya dan cahaya Reiki meledak, menghantam tubuh Paman Zhang secara langsung. Haha, jika kamu berani bermain denganku, aku akan membiarkanmu mati. Paman Zhang. Setelah melihat adegan ini, Clarence tidak bisa menahannya lagi dan air mata mengalir keluar. Paman Zhang seperti kakeknya, tetapi sekarang dia meninggal di depannya. Ayo pergi. Mata Erikin menyipit dan hatinya sedikit berfluktuasi. Di satu sisi, Paman Zhang lebih baik mati daripada melibatkan Clarence dan di sisi lain, Frandiku cukup kejam sehingga bahkan orang mati pun tidak dilepaskannya. Aku harus membunuhnya, meski dengan mengorbankan nyawaku.
Sambil berdiri di atas kapal spiritual, Clarence bersumpah dengan mata merah. Jangan khawatir, momen ini tidak akan terlalu jauh. Setelah kematian Paman Zhang, Frandiku dan kultivator yang dibawanya juga ikut mengejar. Clarence dan Tracer Taois mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi mereka tidak dapat memblokir semua serangan. Tirai cahaya pada spiritual kapal mulai berkedip dan jarak mereka semakin dekat. Erikin, apakah kita sudah sampai? Kita tidak bisa menahannya lagi. Tracer Taois telah menyerahkan kendali kepada Erikin dan pada saat ini dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Jangan terburu-buru. Melihat halaman di bawahnya, Erikin mengeluarkan token dan setelah merasakan formasi spiritual di luar halaman, kapal spiritual langsung terbang ke dalamnya. Dan tepat setelah jatuh ke halaman rumah, Erikin memukul tanah lagi. Wush! Beberapa formasi menyala di halaman, seperti beberapa mangkuk besar, membungkus halaman kecil selapis demi selapis. Kalian ternyata telah mengatur begitu banyak formasi di halaman. Clarence sedikit terkejut. Selanjutnya, aku akan di sini untuk menjelaskan metode formasi teleportasi. Kali ini bergantung pada kalian, kata Erikin. Formasi teleportasi. Tunggu, ini yang kamu katakan. Jangan lupa, ini dalam jangkauan kota bayangan. Formasi teleportasi tidak akan bisa dimulai, bagaimana kita bisa keluar? Tracer Taois melompat terburu-buru. Tapi siapa yang memberitahumu bahwa aku akan meninggalkan kota bayangan? Erikin berkata ringan. Bukankah kamu selalu ingin tahu, apakah aku mengatakan ada jalan untuk pergi ke panggung berdarah? Maksudmu, dari sini? Tracer Taois tertegun sejenak, lalu langsung menjadi bersemangat. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti mereka bertiga keluar dari masalah dan harta yang telah lama dia dambakan? Dia memiliki kesempatan untuk membukanya sekarang. Erikin tidak punya waktu untuk mengatakan lebih banyak. Dengan lambaian tangannya, beberapa pola dewa terbang keluar dan berubah menjadi kabut putih, menutupi seluruh area tempat dia berada. Jangankan Frandiku dan Roniji yang ada di luar, bahkan Tracer Taois pun tidak bisa melihat jejak Erikin. Apa panggung berdarah? Apa yang kamu bicarakan, kata Clarence. Ini, sulit untuk dijelaskan, kamu akan tahu nantinya, singkatnya, mari kita tahan dulu sebentar. Tracer Taois bersemangat, mulutnya bergerak, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi dia hanya menekan telapak tangannya ke tanah. Clarence juga tenang. Erikin akan mengatur formasi yang begitu indah di halaman sewaan dan keduanya juga mengucapkan beberapa kata yang tidak dapat dijelaskan, merasa bahwa keduanya pasti memiliki rahasia besar, tetapi dia tidak tahu, Erikin mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan olehnya. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan Reiki untuk menstabilkan formasi. Ini hanya beberapa lapis formasi. Lihat di mana kamu bisa melarikan diri setelah kita memecahkan ini. Frandiku mencibir dengan jijik dan sambil melambaikan tangannya, ratusan kultivator datang mengepung. Kali ini, mereka tidak lagi melemparkan sihir spiritualitas ke udara. Setiap serangan menghantam tirai tipis, membuat Tracer Taois dan Clarence merasakan tekanan. Setelah beberapa saat, keduanya menjadi pucat dan ada banyak kerusakan pada formasi. Erikin, aku benar-benar tidak tahan lagi. Keduanya melawan bombardir ratusan kultivator dan bahkan jika formasi yang digambarkan Erikin bagus, itu tidak akan bertahan lama. Meledak. Di kabut pola dewa, Erikin berbisik. Formasi di sekitar halaman tiba-tiba pecah. Ayo kita pergi. Dua Reiki terbang keluar,
melilit Tracer, Taois dan Clarence, yang sedikit lemah dan menarik mereka ke dalam kabut putih. Pada saat ini, Erikin baru saja melukis goresan terakhir. Ini adalah formasi pola dewa. Clarence cukup terkejut ketika dia melihat formasi besar di bawah kaki mereka bertiga dalam kabut putih. Siapa sebenarnya Erikin? Basis kultivasi 1 penurunan, bisa melawan Master 2 kegagalan dan memiliki kekuatan tubuh Taois yang sangat kuat. Master binatang, sekarang sebenarnya dapat dengan mudah menggambarkan pola dewa semacam ini. Ayo jalan. Melihat ke belakang, pasukan pengejar yang berkerumun dari luar kabut putih datang dan Erikin langsung mengaktifkan formasi itu. Bersambung.